السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Miring selaku Ketua MUI Lengkong Gudang Timur beserta para jajarannya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Bapak Ahmad Rus'an beserta jajarannya. Yang kami hormati aparatur pemerintah, Ketua RW dan RT Lengkong Gudang Timur yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid dan Musalla Lengkong Gudang Timur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak menghormati rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Amin Ashirbuni Esos, yang semua Ashirbuni Esos, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindunginya dan selalu dalam rahmatnya. Yang kami hormati Dr. Ustadz Adi Nurhayat LCMM, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu merahmati dan melindunginya. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Mumajad, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan merahmatinya. Dan yang kami hormati pula Ustadz Agus Salim, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati dan melindunginya. Yang kami hormati para alim ulama dan asatidz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati pula para hadirin jamaah pengajian MUI Lengkong Gudang Timur, semoga hadirnya kita dalam pengajian ini membawa rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini yang berbahagia, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita dapat bertemu, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahim dalam acara pengajian MUI Lengkong Gudang Timur yang insya Allah bertema Tarhib Ramadan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pengajian kita. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama pada pagi hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ihsan, kata sambutan dari Ketua MUI Lengkong Gudang Timur, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Amin Ashirbuni Esos, pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus MUI Lengkong Gudang Timur, doa dan penutup serta ramah tamah. Baik, marilah kita buka acara pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berlanjut pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Azka Khairul Azam,
Kepada Ananda Azka Khairul Azam, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Azka Khairul Azam. Semoga bacaan Al-Quran yang kita dengarkan memberikan ketenangan dan berkah kepada kita semua. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Ihsan kepada Bapak Ustadz Ahmad Rus'an. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Ahmad Mirin, Ketua MUI Lengkong Kudang Timur, beserta seluruh jajaran pengurus MUI, para ketua RW, para ketua RT, para ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan Musola di Kelurahan Lengkong Kudang Timur, para amil, para asatid, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, guru kita Ustadz Amin, Ustadz Mubajat, Ustadz Ade, Ustadz Salim, dan seluruh
hadirin yang hadir pada pertemuan rutin pengajian MUI Lengkong Gudang Timur. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, ditakdir untuk berkumpul dalam majelis yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat sesalam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama tentunya kami mewakili rekan-rekan pengurus Masjid Al Ihsan menyampaikan selamat datang di Masjid Al Ihsan. Mudah-mudahan pagi ini kami seluruh jamaah Al Ihsan dan warga Komplek Aztek mendapatkan keberkahan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di majelis ini. Saat ini kita sudah sampai kepada tanggal 5 Rajab. Tidak sampai 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan mulia, tamu agung yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan disampaikan nanti kepada bulan Ramadan. Dan insya Allah tema kita untuk tausiah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Amin Asyidun Yesos adalah tentang tarhib Ramadan, bagaimana kita menyambut, mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kepada seluruh jamaah apabila ada hal yang kurang dalam kami menempatkan menyambut Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, ibu-ibu dan seluruh pengurus, teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan jadi amal kebaikan. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Rus'an atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Lengkong Gudang Timur. Kepada Bapak Haji Ahmad Mirik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napasnya bikin pendek baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Terima kasih pada pengatur acara yang telah memberikan waktunya. Hadiratul Mukarram wal Muhtaram, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al Ihsan Perumahan Aztek, staf pengurus dan jajaran, dan juga yang saya hormati segenap para alim, para ulama, dan juga para ustadz. Wabil khusus yaitu guru kita bersama, alhamdulillah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Amin, yang beberapa waktu kita telah berjumpa dan alhamdulillah dengan safari subuh kita kembali bertemu. Inilah keuntungannya.
kita doakan beliau anak muda yang masih terus semangat untuk memperjuangkan agama, ya khususnya di kota Tangerang Selatan, yang mudah-mudahan juga memang menjadi satu barisan daripada Lekong Gudang Timur yang selalu ada kegiatan 2 minggu sekali secara rutin. Juga yang saya hormati dan saya banggakan segenap para DKM Masjid dan Mushola beserta jamaahnya, para ketua RT dan RW yang selalu aktif, yang saya banggakan dan saya hormati. Wabil khusus juga yaitu rekan kerja saya Bapak Haji Agus Salim, yang tentu selalu mendampingi saya, takut jungkel nih. Karena kalau malam kalau nggak dibawa udah nggak keluar Pak, maklum lah saudara kita banyak yang dipanggil oleh Allah, yaitu beberapa nggak bisa hadir saya. Gojeknya lagi keluar kota, ya belum pulang udah 2 bulan. Dan juga yang saya hormati untuk Bapak Haji Fahmil dan segenap para dewan guru yang tentu tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat dan takjub saya. Segenap hadirin jamaah sabar subuh juga yang tidak saya hormati, yang saya tidak sapa satu persatu, dan juga ibu-ibu, wabil khusus warga perumahan Aztek yang sudah sibuk tentu membantu dalam persiapan kegiatan sabar subuh yang biasa kami hadirkan 2 minggu sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala apa yang dilakukan oleh ibu-ibu dan juga donatur warga perumahan Aztek, yaitu sekecil apapun menjadi catatan amal ibadah, dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini. Tentu kita dapat duduk bersama di tempat yang mulia dalam rangka silaturahim dan juga sekaligus sabar subuh, yang mudah-mudahan langkah-langkah kita pun juga sama menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat terhormatnya. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Mirin atas sambutannya. Memasuki acara inti, mari kita dengarkan dengan hikmat tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Amin Asyibuni Isas. Kepada Bapak Ustaz Muhammad Amin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna an na'udhura anfusana ma qaddamat liman lianna hadhihi al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahu lizabil ma'ad. أشهد أن لا إله إلا الله هدى من ساء إلى دين الله الصمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داع لمصالح العباد فصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى أرسله إلى دار الرشاد وعلى آله وصحبه ومن تهذبت نفوسهم بالدين السليم لنيل السعادة ورضاه إلى بئسة الأجساد. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Neguti, Bapak Kiai Haji Mirin, serta para kiai, para alim, para ulama, banyak sekali, kalau disebutin ada setengah jam nanti. Dan yang saya hormati Ketua DKM, para pengurus, para sepuh, ini sepuh, jamaah,
bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga semua dalam keadaan sehat walafiat, barokah, dan mudah-mudahan problem-problem, masalah-masalah yang kita hadapi Allah selesaikan. Kita bisa menghadapi di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, ibadah, bisa menikmati Ramadan tahun ini. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita nambah mahabbah, menambah kecintaan kita kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diharapkan mahabbah itu, cinta itu mampu mendorong kita semua untuk senantiasa mengikuti sedikit demi sedikit jejak langkah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau untuk sempurna susah, kalau untuk semua-muanya kayak Nabi kagak bakalan bisa. Nah, cuman kita kan kalau cinta mah kalau cinta itu ada dalam sebuah hadis kitab Nashihul Ibad. Di sana saya baca ada Nabi SAW bersabda, sidqul mahabbah, yang namanya cinta yang benar itu ayakhtaru kalam habibi, dia memilih apa yang disampaikan oleh kekasihnya, kecintaannya, ala kalami ghair. Jadi dia akan nurut sama kekasihnya, kecintaannya daripada orang yang lainnya. Jadi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ya nurut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang yang namanya kita punya hawa nafsu, punya hasrat dunia, lupa terhadap perintah dan ajakan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi untungnya dikembalikan lagi oleh Allah. Kayak kita ngumpul di sini duduk juga begitu. Kita menjalin relasi, karena relasi berdasarkan agama Islam itu bukan hanya sekedar, bahkan bukan untuk mendapatkan keuntungan dan berdasarkan kepentingan saja, tapi lebih kepada membangun relasi kasih sayang. Itu yang disebut dengan silaturahmi, ya kan? Menyambung antara kita, baik yang muda, apalagi tadi saya disebut anak muda, jadi hidung saya agak megar gitu. Anak muda, ya kan? Anak muda dan orang tua kita silaturahim, Masya Allah. Kemudian dari RW 1, RW 2, RW 3, terus dari majelis satu, dari masjid satu ke masjid yang lain. Sebenarnya saya ngiri juga. Mudah-mudahan Kelurahan Jombang bisa melaksanakannya kayak gini. Ini 11 tahun ini saya ikuti ngaji subuh bersama. Mudah-mudahan yang mengusulkan, yang memelihara, yang melestarikan mendapatkan jariah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini saya diminta untuk tarhib Ramadan, yaitu kita mengucapkan marhaban kepada bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Ya, sambil ngedarin kopi. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam.
مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام مرحبا يا قادم الآن أنت لي غاية مرامي مرحبا يا قادم الآن أنت لي غاية مرامي بقلوبك جميرا ويزول الاغتمام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام مرحبا يا قرة عيان يا شفاء كل سقام مرحبا يا قرة أعين يا شفاء كل سقام أنت موسم كل إحسان يا مشرف بالدوام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan atau menyambut Ramadan dengan marhaban atau yang kita sering sebut dengan tarhib Ramadan adalah sebuah rasa senang, sebuah kegembiraan bagi orang-orang yang beriman, yang mana orang beriman pasti tahu dengan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, apa yang menjadi kerinduan bagi orang-orang yang beriman terhadap bulan suci Ramadan. Ini pula yang kemudian setiap kita kudu senang dengan adanya bulan suci Ramadan yang akan datang. Moga-moga kita sampai umurnya ke bulan suci Ramadan tahun ini. Selalu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, dia kabarkan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau tentang bulan suci Ramadan. Atakum Ramadan, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang berkah. Kita tahu barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nabi menginformasikan kepada seluruh sahabatnya kalau menjelang datang bulan suci Ramadan, dia kabarkan telah datang bulan suci Ramadan
bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka perjumpaan kita pada pagi hari ini itu bagian daripada mengingatkan kita, Ramadan sebentar lagi. Kita satu kudu senang. Yang kedua, doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa itu harus dibaca tuh. Pak, kita baca doa itu biasanya datang bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Itu ibu-ibu sebelum majlis taklim dimulai, mulai Rajab, itu doa itu dinyanyiin terus. Sedangkan orang-orang suci, orang-orang yang beriman terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, itu merindukan Ramadan bukan sebulan sebelumnya, bukan 2 bulan sebelumnya, bukan 3 bulan sebelumnya. Ada keterangan mereka orang-orang para kekasih Allah merindukan Ramadan, berdoa kepada Allah dengan berharap akan datang dia di bulan Ramadan 6 bulan sebelum datang Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan 6 bulan sudah doa, ya Allah sampaikan saya di bulan Ramadan. Allahumma sallim li Ramadan. Itu dibaca oleh mereka sebelum Ramadan 6 bulan. Maka ironis apabila ada orang yang mengatakan dirinya beriman, mau Ramadan saja dia tidak siap-siap, seminggu sebelum Ramadan dia nggak siap-siap, itu ironis. Nah, lalu kemudian untung saja kita diingatkan oleh teman-teman kita, kadang-kadang di WA, Ramadan 60 hari lagi. Mulai dari 100 hari itu biasanya tuh. Ramadan 100 hari lagi. Itu untung. Nah, kita yang diingatkan seperti itu hendaknya mempersiapkan diri. Pertanyaannya, apa yang mesti kita persiapkan dengan akan datangnya bulan Ramadan? Terhitung berapa hari lagi? 1 bulan, 2 bulan kurang 5 hari. Ya. Pak, Masya Allah Pak, waktu itu cepat sekali. Ya kan? Nggak terasa 11 tahun yang lalu baru diangkat jadi MUI, ketua MUI. Sekarang udah 11 tahun. Yang leader aja begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Lah saya Pak, perasaan tuh baru kemarin jadi anak-anak, sekarang udah anak 4. Jangan nanya bini ya Pak. Anak 4, anak kuliah 3, SMA mau kuliah 1. Coba, la ilaha illallah. Kayak perasaan baru kemarin kita mau ngomong gendong-gendong bocah, sekarang udah pada kuliah, masa cepet. Apalagi 2 bulan kurang 5 hari, cepet lah. Maka Ramadan ini kita sambut dah dengan sesenang-senangnya, sebahagia-bahagianya. Apa yang kita persiapkan? Kebahagiaan apa yang kemudian menjadi alasan bagi kita untuk bahagia itu apa? Yaitu keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya selain kita senang, kita kudu ada ilmu. Persiapkan tuh ilmu tentang Ramadan. Karena banyak orang yang tidak ngerti tentang keutamaan Ramadan. Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna. Ya tadarus sesempatnya. Tarawih juga sunnah ini, katanya begitu. Lah ya kan begitu. Itikaf, ya udah malah main kerambol sampai pagi. Ada begitu. Kenapa? Karena nggak paham kemuliaan Ramadan. Jadi kata Nabi, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Telah diwajibkan atas kalian, ya,
Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, soal puasa, kita udah bertahun-tahun puasa. Apa yang menjadi tujuan puasa kita harus gapai? Jangan sampai sekarang kita udah tua, puasa begitu-begitu aja. Ya termasuk saya ini mah nasihat kepada diri saya sendiri. Jangan sampai puasa yang akan kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan, yang startnya kita mulai puasa Rajab, puasa Sa'ban gitu latihannya, itu tanpa makna. Kita tahu dan sering kali kita mendengarkan nasihat tentang puasa bertujuan untuk mengendalikan diri kita agar kita menekan daripada hawa nafsu duniawi kita, menekan dari syahwat-syahwat duniawi kita. Kerakusan, ketamakan hilang dari diri kita. Ya mohon maaf, apapun kesalahan yang dilakukan oleh manusia, pangkal pokoknya adalah ketamakan. Betul apa betul? Orang bisa bacok-bacokan antara kakak sama adik itu biasanya rebutan warisan karena serakah. Betul? Orang nggak cukup dengan uang seadanya sampai dia korupsi 300 triliun itu karena serakah. Betul apa betul? Iya. Saya heran. Kadang-kadang lihat TikTok anak muda, saya siap di penjara 6,5 tahun kalau saya dapat uang, gak usah 300 triliun, 3 triliun aja saya dikasihin ke keluarga saya. Lah coba itu. Anak muda ada yang begitu ngomong. Lah ya pantas kalau kita bandingkan ya kan dengan yang viral satunya, nenek-nenek nyolong kayu di penjara berapa tahun? Nenek-nenek nyolong kayu. Makanya saya kasih tahu ibu-ibu di kampung, jangan sembarangan nyolong, kata saya gitu. Sekarang mah orang kampung, orang susah kalau nyolong udah bakalan di penjara, repot urusannya. Iya. Kalau nyolong yang gedean juga kagak ngerti. Orang-orang ngerti doang yang bisa ngumpetin uang triliunan mah ya. Iya. Lah saya bilang sama ibu-ibu, emang saya nyolong apa Ustaz? Lah ibu-ibu kadang-kadang nyolong kagak sadar sih, kata saya. Ngapain? Mau mepes tuh nyolong daun tetangga saja. Iya. Oh minta po, main nyengget baik. Iya. Lah iya hati-hati tuh, walaupun daun juga bisa menyebabkan tergantungnya amal. Saya berapa kali cerita, mungkin pernah cerita juga. Gara-gara 2 butir korma, Ibrahim bin Adham digosipin nama malaikat di Kubatus Sokhro. Ya kan? Pulang haji dia nimbang di tempat tukang kurma, jatuh 2 butir kurma, dipungut sama dia. Lah dalam perjalanan Mekah ke Palestina itu 3 bulan itu dia kemakan sampai Kubatus Sokhro bermunajat, kasyaf pendengarannya itu dibuka sama Allah. Malaikat lagi ngerumpi itu Ibrahim bin Adam tuh udah makan buah kurma 2 katanya gitu, padahal bukan haknya. Lah dia mah itu buahnya itu nggak sengaja nyolong, jatohan cuman dipungut, dikira punya dia, kemakan. Itu gantungin amal soleh sama tidak mengabulkan doa. Coba itu gara-gara 2 butir korma. Balik lagi Ibrahim bin Adham ke Mekah 3 bulan lagi, berarti 6 bulan. Sampai sono nggak ketemu, yang jualan udah meninggal. Yang jagain anaknya, anak muda. Tong, ini siapa yang jualan di sini? Tadinya kakek atau bapak-bapak, itu bapak saya udah meninggal. Emang apa Pak? Saya dari Palestina balik lagi kemari, tujuannya ini hal ikhwal yang terjadi. Ya Allah Rabbi, timbang gara-gara 2 butir korma doang Pak? Iya. Mohon redonya. Iya Pak, saya redo. Cuman sebagaimana apa yang Bapak sampaikan, bahwa walaupun 2 butir korma adalah harta warisan Bapak saya, dan pewarisnya bukan saya doang, ada emak saya. Tunjukkan di mana rumah emakmu. Dia datang ke rumah emaknya. Waalaikumsalam, Mak, begini. Ya Allah. Iya Pak, saya ridho, kata ibunya.
Cuman anak saya bukan yang di pasar doang, ada 9 lagi Pak. Dituturin atu-atu itu. Misinya selesai, minta redo sama pewaris 2 butir korma, balik lagi ke Palestina, naik lagi ke Batu Sofro, bermunajat ia di sana, dan malaikat mengatakan sekarang doanya dikabulkan, amal solehnya diterima oleh Allah. Lah bagaimana 300 triliun dia meminta ridho sama siapa? Mau minta ridho sama siapa? Orang semua warga Indonesia kagak ridho, ya kan? Makanya hati-hatilah para pejabat nih, siapapun yang jadi pejabat di sini, jangan dah hidup sebentar doang ngapain korupsi. Ya, mohon nih siapapun hati-hati lah, makanan mah itu bener-bener Pak. Makanan haram itu menggerakkan tangan untuk berbuat haram, menggerakkan kedipan mata atau pandangan mata untuk melihat yang haram. Hati-hati, apalagi ngasih anak. Nah itu perlu dipersiapkan tuh Pak. Puasa kalau diilmuin, oh iya tujuannya seperti itu. Selain kita belajar tentang fikihnya, bagaimana, apa yang menjadi kewajiban puasa, sunnahnya apa, yang diharamkan, yang membatalkan apa, yang tidak membatalkan apa, kita harus pelajari. Itu puasa. Nah itu ketika tarhib Ramadan, selain senang, kemudian doa, kita juga kudu punya ilmu tentang puasa. Jadi kalau beberapa hari atau dalam 2 bulan ini kita belajar tentang atau membuka majelis taklim, bahas tentang puasa, biar orang itu masuk ke gerbang puasa udah siap untuk menyambut Ramadan dengan baik. Karena banyak ini sering kita dengar hadis ini, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'i wal 'atsy. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan hausnya. Kenapa begitu? Nggak tahu tentang ilmu puasa. Dia lapar doang, sama haus doang. Ngomongin orang lancar. Begitu. Lapar doang, sama haus doang. Tapi punya sombong, punya iri, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, dia tidak singkirkan. Akhirnya apa yang terjadi? Puasanya cuma dapat lapar dan haus. Lalu kemudian bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, apa persiapannya kita lakukan? Tekad dan perencanaan yang matang, lahir batin. Bapak Ibu, biasanya apa nih? Ini tekad dan perencanaan bukan hal buka puasa dan sahur, bukan merancang menu buka puasa dan sahur, tapi perencanaan. Ini kira-kira Ramadan tahun ini saya ngatamin Quran berapa kali, caranya seperti apa, jamnya yang mana, jam kapan, itu perencanaan namanya. Kira-kira saya duha jam berapa, terus duit berapa. Duit itu maksudnya bukan untuk membeli sesuatu untuk keperluan kita, tapi duit yang akan kita sedekahkan berapa, sehari berapa. Sehingga jangan sampai hari-hari di bulan Ramadan saya tidak bersedekah. Semuanya direncanakan mulai saat ini. Itu namanya orang yang nyambut. Wong tamu kok, ya kan? Nyambutnya dadakan, gerabak-gerubuk, jadi nggak enak. Ini bapak-bapak, itu tamu di masjid ini, ya, karpet itu biasanya nggak sampai luar, kalau nggak salah, ya kan? Sekarang sampai luar. Itu ibu-ibu lagi repot nyiapin makanan untuk nyambut tamu. Semuanya sudah dipersiapkan secara matang untuk menyambut tamu. Begitu juga kita, kalau mau ada calon besan ke rumah kita, udah disapu, diapa segala macam. Ini Ramadan mau datang nih ke kita, tamu mulia, musim kullu ihsan, musim segala macam kebaikan.
Itu makanya dalam syair tadi, anta musim kulla ihsan. Maka sambut Ramadan itu ya bukan hanya rumah kita yang bersih. Emang ibu-ibu biasanya bersihin tuh, ngebersihin rumah tuh, ya kan? Got apa segala macam bapak-bapaknya. Kalau punya duit dicat. Zaman dulu begitu, mau Ramadan dicat, gitu. Telat-telat dikit mau Lebaran dicat. Bukan itu, bukan. Tapi hati kita siapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Fisik nih, kudu yang kuat. Sampai latihan puasa dari Rajab, Sya'ban. Kenapa? Saya mau menghadapi Ramadan. Jadi saya latihan. Yang gak biasa puasa, latihan. Puasa Senin Kamis. Ya, besok kan Senin. Puasa dah tuh. Mumpung di bulan Rajab. Kamis puasa. Itu latihan. Nanti Sya'ban juga gitu. Cuman karena kita nggak biasa, 2 hari sebelum Ramadan jangan puasa. Kecuali ibu-ibu yang punya utang. Sampai tuntas dia puasa. Nah, sambut Ramadan dengan persiapan lahir dan batin. Nyiapin uang untuk sedekah. Setiap malam umpamanya datang ke masjid, nyiapin uang juga untuk berbagi takjil, ya, berbagi untuk masjid, ke musola atau tetangga barangkali yang tidak punya. Kita harus cari tuh tetangga-tetangga yang berpotensi atau kayaknya dia kurang dengan masalah makanan. Kita siapkan beras, ya, 1 kilo sehari umpamanya, atau 5 kilo yang 75.000 yang beli di Indomaret atau Alfamidi itu kasihin buat mereka orang-orang miskin. Ustaz, kok tahu beras? Tahulah, saya yang belanja kok. Bapak-bapak jangan tekan beras, Pak. Saya sayur aja tahu, Pak. Ini pagi ini saya jadwalnya beli sebenarnya nih, belanja. Tiap pagi saya belanja. Ngapa saya kudu tahu? Karena biar saya nggak ngerasa ngasih duit 100 tuh gede. Ya udang seprapat 30.000. Kalau 2 perapat setengah kilo udah 60.000. Tempe 7.000. Minyak goreng yang tadinya 15 jadi 18.000. Itu sayap ayam yang tadinya 40 jadi 42, 45. Gitu. Ustaz tahu semua? Iya. Biar kalau kita ngasih duit sama bini kita, jangan rasanya udah ngasih gede. Ngasih 50.000 udah kayak ngasih 1 juta. Ya kadang-kadang, mohon maaf ya, orang Jombang, orang Lengkong tuh kudu diingetin emang. Ya mancing sampai 300.000. Lah iya. Sampai 300.000 kroto, keju. Telur diaduk dah tuh sampai 300.000. Sarden lah, bocah sama bini di rumah kasih Indomie, itu juga boleh tahlil kan, suwe itu lah. Lah kita kudu tahu, Pak, harganya. Ngasih 100.000 belum sampai mana-mana, Pak, sebenarnya, apalagi anak kita banyak. Ya, datang-datang, mah kopi, kopi, udah habis duitnya. Lah kemarin udah kasih 100, udah gitu kemarin lagi. Kemarin udah dikasih 100 gitu. Lo udah habis kemana tahu. Ya, saya ngapa ngomongnya ke situ-situ ya. Ya intinya, cerita tentang mempersiapkan diri, ya, berbagi kepada tetangga. Bagilah. Ada orang-orang yang kita tidak tahu, Pak. Cuman dia menjaga kehormatannya, dia tidak minta-minta. Kalau berteman tuh begitu. Makanya orang yang katanya cinta kepada Nabi itu, dia tidak boleh meninggalkan fuqara wal masakin. Nabi SAW, kenapa? Karena li'annahum ahbabuhu Rasulullah SAW. Orang fakir miskin itu kecintaannya baginda Nabi SAW. Kalau kita pengen dicintai sama Nabi, kita kudu perhatiin mereka.
terutama orang tua kita dah. Jangan ngerasa, jangan enak sendiri. Orang tua kita nih tengokin sebelum Ramadan. Ya, kalau udah meninggal ziarahin. Tradisi orang Betawi, orang Lengkong itu begitu. Udah ziarah, beresin makamnya, doa, gitu. Selain itu juga ada ruahan biasanya, ya kan? Biasanya orang ada ruahan. Itu dulu ruahan itu dari maghrib sampai tengah malam, ya kan, keliling kampung. Besok sampai kagak kemakan itu. Makanya kemudian distrategiin, dijadwalin, ya, ruahan, gitu. Undang orang Jombang jangan lupa ya. Fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughlaqu fihi marada asyayatin. Di dalam bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu langit, Pak. Dibuka pintu-pintu langit. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu. Ustaz, setan dibelenggu, tapi ada aja orang berbuat dosa. Gitu. Lah, jangan salah, sekarang orang buntung aja bisa merkosa orang. Lah setan itu masalah. Tapi tetap bahwa potensi setan di bulan Ramadan itu susah. Rada susah. Kenapa? Ditekannya nafsu kita dengan puasa. Gitu. Makanya kita kudu hati-hati, ya. Ini jangan sampai puasa kita tapi setan menguasai kita. Kita puasa tapi setan menguasai kita. Pokoknya marah baik, maunya makannya enak, marah sama bininya. Bininya juga marah mulu sama anaknya. Gitu. Hati-hati tuh. Masya Allah. Kamin shaimin laisa lahu min syamil ju'i wal 'atsh. Lalu kemudian pintu neraka ditutup. Ini kabar gembira yang Nabi sampaikan kepada seluruh sahabat dan tentu kepada kita umatnya. Nah, lalu kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Ngejarnya dari sekarang, siap-siapnya dari sekarang, memantaskan diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Malam, kalau kita tidak bisa itikaf, ya kita di rumah tahajud, kita di rumah qiyamul lail untuk mendapatkan malam yang istimewa. Jadi gini Pak, beragama itu selain kita pakai logika, juga kita harus memantapkan keyakinan. Soal Lailatul Qadar itu butuh keyakinan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Lailatul Qadar itu kayak apa? Kemuliaan yang dimaksud seperti apa? Itu kita harus pelajari, kemudian kita yakini. Ketenangannya seperti apa? Lebih baik daripada 1000 bulan tuh apa maksudnya? Dan kita harus yakini. Bayangkan orang umur 82 tahun. Ya kan? Semuanya beramal soleh dari mulai lahir sampai umur 82 tahun. Kan 1000 bulan kan 82 sampai 84 lah kira-kira. Itu bayangkan. Kemudian dia dapat itu malam. Dia dapat itu kemuliaan dari Allah. Kan nggak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kita siapkan, pantaskan diri kita mulai saat ini. Setiap malam kita baca Quran untuk mendapatkan malam itu. Setiap malam kita sholat qiyamul lail untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar kita persiapkan mulai hari ini. Syahrin
Man hurima khairaha faqad hurima. Bulan siapa yang tidak memperoleh kebajikan pada bulan itu atau tidak mendapatkan kebajikan daripada malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun di malam-malamnya, di hari-harinya. Karena itu, masa iya segitu hebatnya bulan Ramadan dia tidak ambil itu sebagai kebajikannya? Dia fokusnya kepada apa? Idul Fitri, pulang kampung untuk membawa bekal yang banyak, padahal bekal yang sesungguhnya adalah bagaimana bekal sesudah kematian kita, perjalanan panjang. Makanya orang yang cerdas, kata Nabi, dialah orang yang memikirkan hari sesudah kematiannya, dan itu harus membawa kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, amal soleh kita. Itu harus diyakini, Pak. Kita sering, Pak, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, berkutat dan berputar dengan hal-hal itu saja. Kenapa itu berulang-ulang? Karena kita memang berulang-ulang melupakannya. Khutbah Jumat itu harus ada wasiat takwa. Takwa kita paham artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi apa iya kita dalam satu minggu dari Jumat ke Jumat itu melaksanakan ketakwaan yang maksimal? Kadang-kadang kita meleng. Beneran, kadang-kadang meleng. Wong Allah tuh udah janjiin untuk orang yang bertakwa itu diberesin semuanya urusannya. Siapa yang nggak kenal dengan ayat ini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa itu bakalan dikasih jalan keluar sama Allah. Kita pusing ke sana kemari, ngadu ke sana kemari, sama Allah kagak ngadu. Cluenya kalau kita dapat pusing, dapat problem, balik lagi ke ayat ini. Kata pertama syaratnya apa? Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa. Oh, takwa aja dulu. Nanti cari solusi ke manusia kagak bakalan dapat, Allah juga ngasih solusi. Kita ngeremehin kalimat takwa kadang-kadang. Takwa paham dah gua artinya. Gitu kan? Ya, begitu. Tapi apakah benar kita menjalankannya? Jalan takwa, jalan satu-satunya, Pak, buat selamat kita dunia akhirat. Dan orang yang bertakwa itu ya, dia akan sadar tentang kewajibannya. Puasa bukan hanya untuk menunaikan kewajiban, tapi mendapatkan kebaikan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 35 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Tadi Ustadz menyampaikan 30 menit aja, katanya sotonya udah mulai adem katanya gitu. Saya rasa itu saja tarhib kita. Mulai detik ini kita sambut Ramadan. Kita minta sama Allah, ya Allah, benar-benar kita sampai Ramadan, kemudian kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita betul-betul goal daripada Ramadan adalah takwa. Goal Ramadan adalah takwa, ya kan? La'allakum tattaqun. Benar-benar kita harus mencapai ke sana. Jalan keselamatan takwa itu, dan salah satu jalan ditempuhnya adalah dengan ditempuh melalui puasa. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Muhammad Amin Asy-Syirbuni Esos atas tausiah yang beliau sampaikan.
Semoga nasihat pelajaran yang kita dapatkan dari tausiah tersebut menjadikan kita sebagai pribadi yang baik dan istiqomah. Selanjutnya adalah pengumuman yang akan disampaikan oleh perwakilan pengurus MUI Lengkuang Gudang Timur. Kepada perwakilan dari MUI Lengkuang Gudang Timur, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkat waktu karena kata Pak Ustadz dari soto udah dingin Pak Ustadz ya. Jadi saya langsung saja untuk di tanggal minggu kedua besok saya akan bawa handphone, saya lupa tanggal ya tanggal 19. Untuk itu insya Allah akan diadakan di Musola Al Barokah ya Pak Ketua ya. Dengan mudah-mudahan di tanggal 19 besok kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberkahkan rezeki kita, kesehatan kita bertemu lagi di tanggal 19 yang Musola Al Barokah. Dan selanjutnya setelah itu setelah di Barokah ada pertemuan lagi di Nurul Amal dan At-Taqwa. Jadi insyaallah kita pertemuan lagi menyambut bulan suci Ramadan. Ini itu yang akan disampaikan. Nanti ada beberapa hal yang di grup juga kita sampaikan, ada pertemuan menjelang menyambut Ramadan dan di kegiatan di bulan suci Ramadan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wakil atas pengetahuan pengumuman terkait kajian ini. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Muwajjah. Kepada Ustaz Ahmad Muwajjah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita sudah sarapan ilmu. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Ustaz kita menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia hati. Semoga umur kita disampaikan dengan bulan yang sangat mulia, itu bulan suci Ramadan. Semoga berikan berkah yang panjang, yang berkah, rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita menjadi keluarga yang ahli ibadah dan ahli Al-Quran. Al-Hadiniyah wa lakanatin salah ila alatin bil musawa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala ajma'in. A'udhu waqti hajatina wa hassil maqasidana wa yassir umurana min dunya wal akhirah wa sirjukana syibana kurbatana. Shalom al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimina dukhina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli salatin ashabi rasul ajma'in. Amin. Allah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yawafina ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahli wal afat, taqdilana bi jami'il hajat wa tudammi min sayyi'ati tarfa'una bainaka 'ala darajat wa tuballighuna ila sunnati bil khair bil hayati wa qadna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi'in bainana wa bainahum. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyatana talamidana min ahli al-ilmi
وأهل القرآن وأهل الخير وأهل العبادة ولا تجعلنا ويوم من أهل الشر والخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان وحسن مقاصدنا. سألناك يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كن لنا مسهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.